Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning? Anak sekalian yang berada di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami rezeki berupa pemahaman. Baik anak sekalian, tentu harapan kami semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan sekarang kita sudah berada di bab 4, chapter 4, would you like to come? Insyaallah materi yang kita akan sampaikan pada pertemuan kita kali ini adalah to make personal invitation, membuat surat undangan. Di materi kali ini, tujuan pembelajaran yang kita akan sampaikan adalah setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kita harapkan kalian mampu membuat teks tulis berupa undangan pribadi atau personal invitation. Selanjutnya, sekalian, terkait dengan materi personal invitation atau undangan pribadi, perlu kita sama-sama untuk kemudian memahami bahwa invitation letter atau undangan pribadi itu tujuannya adalah untuk mengundang seseorang datang dalam sebuah acara atau kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu bahwa invitation letter itu ada yang sifatnya formal atau resmi, ada juga yang sifatnya informal atau tidak resmi. Baik anak sekalian, kita lihat format untuk formal invitation letter atau format dari surat undangan yang sifatnya resmi. Yang pertama biasanya dimulai dengan address of addresser, jadi alamat penulis. The second one, address of addressee, adalah alamat yang dituju. The third, yang ketiga, adalah subjek. Artinya pokok atau jenis undangan apa yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah kita lihat di bagian keempat dan seterusnya. Bagian kelima adalah body. Ya, ini adalah bagian yang berisi informasi yang detail atau detail information terkait dengan jenis acara, day and date, hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan, kemudian waktu atau jam, dan termasuk diantaranya adalah tempat pelaksanaan acara atau kegiatan. Baik, nanti kita lihat sendiri sekalian. Untuk bagian slide ini, kalian bisa lihat contoh dari surat resmi atau formal invitation letter. Kalau dalam slide ini mungkin sekalian kurang jelas, tetapi paling tidak kami berharap untuk lebih jelasnya kalian buka di grup WA. Ada dalam materi yang kita sampaikan. Kita lihat bagian surat ini sekalian. Kalian bisa perhatikan bahwa di bagian kop atau kepala surat itu adalah kop resmi dari atau kepala surat yang resmi dari perusahaan atau lembaga yang mengirim surat.
Lions Football. Yang kita lihat alamatnya di mana. Kemudian penulisnya adalah Mr. Leon. Lihat dengan alamat yang lengkap teman sekalian. Jadi ini adalah alamat dari pengirim surat. Kemudian yang kedua, Dear Mr. Leon, would I delighted if you could come to our wedding party. Coba lihat bagian dari tubuh surat atau body, detail informationnya adalah kita lihat hari pelaksanaan, kemudian tanggal, waktu atau jam, kemudian tempat. Ya, kita lihat bagian akhir dari surat ini adalah I do hope you can attend your occasion without your presence. It will be hello. Ini adalah kalimat penutup dari sebuah surat yang sifatnya resmi. Baik anak sekalian, selanjutnya kita lihat bagaimana format untuk jenis surat yang sifatnya informal atau informal invitation letter. Surat yang sifatnya tidak formal. Ya, kurang lebih sama. Kita lihat yang pertama adalah bagian dari nama yang diundang atau penerima surat undangan. Kemudian yang kedua, second one is greeting, adalah sapaan yang digunakan. Terkadang menggunakan Islam, menggunakan Assalamualaikum, atau mungkin sapaan yang lain, menyapa di waktu-waktu tertentu, misalnya selamat pagi, good morning, selamat siang, good day, sore hari, misalnya menggunakan good afternoon, malam, good night, or good evening. Kemudian body atau bagian tubuh surat ini atau yang berisi detail information seperti halnya pada surat yang sifatnya formal, occasion, day and date, kemudian time, place, ya. Dan bagian akhir surat biasanya berisi harapan atau complementary clause, kalimat penutup. Dan biasanya dalam surat yang sifatnya tidak formal dituliskan siapa nama pengirim surat atau disertai terkadang dengan tanda tangan. Baik anak sekalian, kita lihat contoh yang ada pada grup WA ini dalam sebuah pesan yang kita lihat pada gambar sekalian. Ini kurang jelas gambarnya, tapi sekali lagi kami berharap bahwa kejelasan tentang isi dari contoh surat yang sifatnya tidak resmi itu akan lebih jelas. Anak sekalian bisa lihat nanti di grup WA. Baik anak sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kami berharap anak sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap belajar, semangat belajar di rumah. Kami akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.